Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfani Matulailia dan ini rekan saya Hikmah Khairunisa. Kami dari kelompok 3 Prodi PAI semester 3. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Landasan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Salah satu komponen penting dalam pendidikan yang sering diabaikan adalah kurikulum. Kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Hal ini sekaligus memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Arah dan tujuan kurikulum pendidikan akan mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan dinamika perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Karena sifatnya dinamis dalam menyikapi perubahan, kurikulum mutlak harus fleksibel dan futuristik. Ketimpangan-ketimpangan dalam desain kurikulum karena kurang respon terhadap perubahan sosial boleh jadi berkonsekuensi kepada lahirnya output pendidikan yang gagap dalam beradaptasi dengan kondisi sosial yang dimaksud. Atas dasar pertimbangan ini, maka pengembangan kurikulum menjadi salah satu tugas pokok pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan pendidikan. Demikian juga halnya dengan peran tokoh maupun pemerhati pendidikan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, mulai dari pemahaman teori dan konsep kurikulum, asas-asas kurikulum, macam-macam model konsep kurikulum, anatomi dan desain kurikulum, landasan-landasan pengembangan kurikulum, dan lain-lain yang berkaitan dengan proses pengembangan kurikulum. Dari cakupan materi dan pembahasan dalam pengembangan kurikulum, kajian ini hanya fokus pada pembahasan mengenai dasar dan tujuan pengembangan kurikulum, yakni paparan singkat apa sebenarnya yang menjadi dasar pengembangan kurikulum serta apa sebenarnya tujuan pengembangan kurikulum. Paparan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi berharga bagi stakeholder terutama terkait pengembangan kurikulum. Langsung saja pada poin pertama, yaitu landasan pengembangan kurikulum. Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Karena dengan memperhatikan fungsi dasar saja, maka pembelajaran yang tinggi pun sudah pasti bisa dijalani. Setiap negara mempunyai dasar pendidikannya sendiri. Ia merupakan cerminan falsafah hidup suatu bangsa. Berpijak pada dasar itulah pendidikan suatu bangsa disusun. Dan oleh karena itu, maka sistem pendidikan setiap bangsa berbeda karena mereka mempunyai falsafah hidup yang berbeda. Pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan abstraksi dan akan tetapi mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari beberapa ide dan penyesuaian-penyesuaian lain yang dianggap penting. Fungsi dasar atau landasan pengembangan kurikulum adalah seperti fondasi sebuah bangunan. Sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas fondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu dibangun fondasi yang kokoh. Semakin kokoh fondasi sebuah gedung, maka akan semakin kokoh pula gedung tersebut. Fondasi bangunan yang diibaratkan pada uraian di atas adalah dasar atau landasan dalam merancang sebuah kurikulum. Jadi, berkualitas atau tidaknya kurikulum dirancang sangat ditentukan oleh dasar pengembangan kurikulum yang kuat. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Secara harfiah, filosofis atau filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Orang belajar berfilsafat agar ia menjadi orang yang mengerti kebijakan dan berbuat secara bijak. Ia harus tahu bagaimana berpengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam.
Pemikiran demikian dalam berfilsafat sering disebut sebagai pemikiran radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia, berusaha melihat segala yang ada sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan mencoba mengetahui kedudukan manusia di dalamnya. Filsafat membahas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk masalah-masalah pendidikan ini yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat Islam yang membahas tentang pendidikan Islam dalam berfilsafat. Dan ada juga yang sebelum mempelajari filsafat pendidikan Islam, yaitu pengantar filsafat yang mempelajari dasar-dasar berfilsafat, pengertian filsafat secara umum dan pengertian filsafat menurut para ahli. Pendapat para filsuf umumnya memandang filsafat umum sebagai dasar dari filsafat pendidikan, tetapi John Dewey umpamanya mempunyai pandangan yang hampir sesama dengan Butler. Filsafat dan filsafat pendidikan adalah sama, sebagaimana juga pendidikan menurut Dewey sama dengan kehidupan. Dalam pengembangan kurikulum tentunya harus berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Angka ini akan memberi nuansa terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Aliran filsafat perennialisme, esensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademis. Sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara itu, filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Yang kedua yaitu landasan sosial, politik, dan budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Ini dapat dimaklumi bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Dan dengan adanya kurikulum, seorang pendidik dapat dengan mudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didiknya. Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik kekayaan, dan pengembangan masyarakat tersebut. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Dan kondisi yang terdapat dalam masyarakat akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Nana Syaudi Sukmadinata mengemukakan bahwa melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang dan membuat peradaban masa yang akan datang. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan, merespon, dan berlandaskan pada perkembangan sosial budaya dalam suatu masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Daud Yusuf mendefinisikan kebudayaan sebagai segenap perwujudan dan keseluruhan hasil pemikiran atau logika, kemauan atau etika, serta perasaan atau estetika manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia, perkembangan hubungan dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Ada faktor yang mendasari bahwa kebudayaan merupakan bagian penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan yang pertama yaitu individu tidak berbudaya, baik hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasikan aspek-aspek sosial dan budaya. Aspek sosiologis ialah yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam. Aspek budayanya yaitu kurikulum sebagai alat harus
berimplikasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermuatan kebudayaan bersifat umum seperti nilai-nilai, sikap-sikap pengetahuan, dan kecakapan. Yang selanjutnya yaitu bagian B, faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu A. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Kepala madrasah adalah padanan dari school principal yang tugas kesehariannya menjalankan principalship atau kepala sekolahan. Istilah kepala sekolah mengandung makna sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah. Penjelasan ini dipandang penting karena terdapat beberapa istilah untuk menyebut jabatan kepala sekolah, seperti administrasi sekolah, pimpinan sekolah, manajer sekolah, dan lain-lain. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK seperti IKIP, FKIP, STKIP. Kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Yang kedua yaitu masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, yaitu diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini karena sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak untuk selesai sekolah, tetapi juga untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat berimplikasi pada kurikulum yang dikembangkan dan digunakan sekolah. Dengan begitu, anak-anak yang sudah disekolahkan, maka anak tersebut selain berguna untuk dirinya sendiri dan juga akan berguna untuk orang lain dengan menerapkan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Dengan begitu, peserta didik yang sudah mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka dia akan menerapkannya di masyarakat kelak. Pembinaan kinerja dalam hal ini adalah adanya komunikasi kinerja yang berlangsung terus-menerus, di mana kepala madrasah atau sekolah dan seluruh komponennya bekerja sama untuk berbagi informasi mengenai kemajuan kerja, kendala, dan permasalahan potensial, kemungkinan solusi bagi permasalahan tersebut, serta bagaimana pimpinan dapat membantu bawahan. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembang kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan. Yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Di antaranya, yang pertama, mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat agar peserta didik tidak mengambil keputusan yang semena-mena. Yang kedua, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral dalam segala hal. Yang ketiga, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Yang keempat, menghargai nilai-nilai kelompok lain. Ini merupakan bagian dari nilai etika. Dan yang kelima, memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum merupakan kumpulan seperangkat nilai yang diinternalisasikan kepada subjek didik, baik nilai-nilai dalam bentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Adapun dasar kurikulum meliputi landasan filsafat, psikologi, sosial budaya, dan ilmu teknologi. Keempat dasar ini harus benar-benar dipedomani dalam upaya menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Proses perkembangan kurikulum sebagai sifatnya yang senantiasa berubah turut dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran yang merangsang reaksi manusia yang terlibat dalam kepentingannya. Hasrat terhadap perubahan kurikulum itu menggambarkan keperluan pendidikan yang menjadi wadah penerus kemajuan bangsa dan negara itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kurikulum adalah elemen yang saling berkait antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri mencerminkan idealisme dan perubahan keperluan masyarakat dan negara melalui institusi persekolahan yang akan meneruskan kebudayaan. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.